bahwa seluruh kekayaan omanya berupa uang senilai 10 miliar, berupa perkebunan di Australia, di Malang, di Jawa Barat, itu semua atas nama orang ini. Hah? Enggak apa-apa orang Gorontalo. Memang saya kenal. Langsung kaya mendadak, bayangkan. Betul, alam pun bisa memberkati. Loh, saya kok diam saja. Nomor 2, rajinlah. Saudara kalau cari uang itu bisa kerja 18 jam sehari. Untung nggak mati. Rajinnya luar biasa. Kalau yang lain bukanya jam 6 pagi, orang itu buka jam 4 subuh. Yang lain tutup jam 8 nih, jam 11 malam. Ya apanya nggak kaya, rajin begitu. Nomor 1 apa tadi? Dapat warisan. Nomor 2 apa? Rajin. Nomor 3, pelit lah. Pasti kaya. Jadi 3 resep ini pakai semua orang, pasti kaya. Nggak usah ragu-ragu lagi. Tanpa Tuhan. Orang yang gitu itu kalau beli ikan cuma kepalanya saja, di sop 3 hari kuahnya yang dimakan, hari keempat baru tetelannya. Kalau punya kucing pasti mati karena nggak dapat apa-apa. Betul, itu pasti kaya. Nah, orang yang kaya karena hukum alam, dia pasti pelit. Mengapa? Dia sadar itu jerih payahku. Kalau aku nggak banting tulang, peras keringat, tidur pagi, bangun subuh, kapan aku kaya? Maka itu tiap hari mau memberi mikir, nggak bisa nih keringet tuh. Tapi kalau karena berkat Tuhan, SD aja nggak lulus, modal pas-pasan, ngutang lagi. Tempat usaha, aduh susah dicari. Sudah wosi dalam, paling dalam lagi. Motor aja nggak bisa masuk misalnya. Tapi orang datang ke situ dan orang ini kaya, dia pasti sadar ini karena Tuhanku. Aku nggak punya pengalaman apa-apa. Dan orang yang kaya begini pasti tidak pelit. Jangan jawab dalam hati saja. Saudara termasuk yang mana? Ayo jawab dalam hati, jangan mulut. Termasuk yang mana? Saudara percaya nggak? Kalau semua orang Kristen jadi sungai, nggak ada orang miskin di Indonesia. Lo katakan amin. Karena apa? Debit yang keluar dari mata air boleh lebih kecil, tapi yang keluar di muara tetap harus lebih besar. Yang terakhir saya akan ajarkan. Ingat, kalau Tuhan menghitung yang kita beri, ingat. Maka itu saya selalu menganjurkan. Saya itu paling gak suka. Belum lama ada bencana alam bukan? Di Lombok berapa hari yang lalu. Kenapa mesti mie instan? Buanglah barang itu. Dari dulu saya sudah gak suka, saudara. Memang paling gampang, tapi jangan membunuh orang. 2004 gempa Nabire November, saya sampai nek lihat barang itu. Karena sumbangan cuma itu. Maaf, saya lihat gambar itu ada supermi juga di sini. Jangan barang itu dikasih ke orang. Itu racun. Fiksinya itu memang praktis, nggak beli kotak-kotak saja, maaf. Kasihlah yang lain yang bermanfaat, yang bergizi. Kalau mau beri, berilah. Maka itu saya enak kalau dia di TV itu cuma ngasih misal kotak di syuting masuk TV. Saya bilang kurang ngajar kamu. Mau cari nama aja pakai super mie, pakai mie instan. Untuk apa itu nggak memberi, saudara? Beri yang berharga, cari yang paling baik. Yesus memberi kita yang paling baik. Nggak amin. Itu hidupnya sendiri dia beri. Nah, begini cara Tuhan menghitung persembahan kita. Yang kita beri itu bukan Tuhan yang hitung, tapi bendahara gereja. Yang Tuhan hitung yang masih di bank dan masih di rumah. Mati kita, mati betul. Loh kok bisa begitu? Kita belajar ketika dia
ada jam pelajaran persembahan, bukan? Ingat, anak-anak, besok kita akan belajar tentang persembahan. Kelasnya di mana? Ya di depan peti persembahan. Hari itu dia mengajak mereka duduk di peti persembahan di bait suci. Masih ingat? Tuan Yesus berkata gini, aku akan berikan kode kepada kamu. Kalau aku berikan kode, nanti aku tanya, siapa memberi paling banyak? Ibadah mulai, jemaat pada datang. Atau kelihatan dengan pakaiannya itu orang kaya. Dulu nggak ada uang kertas, semua uang logam. Begitu masuk, Tuhan Yesus beri kode, perhatikan. Murid-murid perhatikan. Begitu sampai di peti persembahan, ini orang kaya keluarkan kantongnya, dituang semua, krocok bunyinya begitu karena kan logam semua. Wih, berapa banyak. Yang lain masuk. Kelihatan ada orang miskin, dari pakaiannya kelihatan, jalannya kelihatan. Tuhan Yesus beri kode lah, bunyinya klitik. Kan cuma 2 peser yang diberi, kecil. Udah, ibadah dimulai, kelas pelajaran dimulai. Menurut kamu, murid-muridku, siapa yang memberi lebih banyak? Ya segoblok-gobloknya orang. Saudara saya itu belajar begini, heran. Kalau saudara pernah ketemu orang gila, dulu saya masih SD, atau yang di Surabaya tahu nggak? Dulu di saya ini sekolah SD itu di Jagalan. Di Jagalan dulu waktu saya sekolah tahun 70-an ada orang gila perempuan namanya Bang Wang. Nah itu suka main dengan anak-anak kecil. Nah heran saudara, sejak itu saya belajar, orang gila itu bisa dibohongi apa saja, tapi dibohongi uang dia ngerti. Saya itu heran, kenapa yang lain gila, kok uang nggak bisa gila orang itu? Lo betul nggak pernah coba nggak orang gila tipu uang, marah dia. Maka itu yang waras kalau mata duitan pasti jadi gila juga. Itu kebalikannya, kekuatan uang itu di situ. Ngeri uang itu, betul? Oke. Nah, mereka yang berkata ya nggak bisa, yang kerocok tadi yang banyak. Enggak, murid-muridku, yang kritik tadi, bagaimana bisa yang kritik yang banyak? Otak mana yang dipakai? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, ternyata begini. Kalau ada orang kaya, dihitung kekayaannya 10 miliar. Ada toh tadi anak ini langsung 10 miliar, kaya langsung dapat warisan. Dan bisa memberi 200 juta. Wow. Bagi yang belum pernah lihat uang 200 juta nggak bisa bayangkan. Kalau bayangkan belikan kerupuk semua tahu, oh sebanyak itu 200 juta. Oke. Lalu ada orang yang punya 1.000 rupiah. Dia memberi 500 rupiah. Mengapa yang 500 rupiah lebih banyak dari yang 200 juta? Nah, yang dihitung yang masih di rumah dan di bank. Betul? Maka itu jangan sombong yang pernah memberi banyak-banyak. Tuhan tahu yang di bank ada berapa, yang di rumah ada berapa. Pertanyaannya, kalau orang kaya itu tadi nilainya sama persembahannya dengan si miskin, dia harus memberi berapa? Cepat jawab. Masa lupa? 5 miliar, stroke langsung. Bayangkan, itu cara surga menghitung. Maka itu kalau gereja tidak bertobat jadi sungai, ngeri. Bagian terakhir, Matius 25. Mari kita lihat ayat ini, Matius 25. Maka itu gereja, mari kita jadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Bangsa kita sedang menderita. Sekarang ini sudah banyak lagi anak-anak kekurangan gizi, balita-balita kekurangan gizi. Jumlah balita Indonesia kekurangan gizi sudah mencapai angka 17 juta. Itu data BPS, mengerikan. Kalau 17 juta kekurangan gizi, berarti 20 tahun yang akan datang, ada 17 juta pemuda-pemudi Indonesia yang penyakitan. Betul? Anak balita kurang gizi dia pasti nggak sehat. Dan kalau 17 juta anak Indonesia 20 tahun kemudian kurang sehat, maka kalau menikah melahirkan anak-anak yang tidak sehat juga. Mengerikan sekali. Kita buat sesuatu, maka jangan kasih mie instan. Tidak sehat karena nggak ada gizinya. Awas itu. Bagaimana yang Tuhan ingin kerjakan lewat kita?
Ingat, inilah penghakiman terakhir ayat 31. Jadi kalau gereja ingin tahu bentuk pelayanan yang benar, carilah di pasal ini penghakiman terakhir. Maka itu